Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B mau mewawancarai Mas Bagas tentang bisnis yang dijalankan, yaitu tentang bisnis thrifting. Ya. Oke, selamat malam Mas Bagas. Ya, selamat malam Mas. Ya, saya Fajar Mas. Oke, aku Bagas. Ini teman saya. Kenalan bro. Aldi, Bagas Mas. Langsung aja Mas ya. Yang pertama itu untuk jenis bisnis yang Mas jalankan itu apa Mas ya? Untuk saat ini bisnis yang dijalankan jualan baju ya Mas ya. Lebih sering dikenal dengan sebutan thrifting. Oh, thrifting ya, oke. Apa aja Mas? Itu Masnya apa aja kira-kira? Oke, yang dijual yang pertama adalah kita fokus untuk penjualan pakaian wanita. Yang pertama ada cardigan, yang kedua ada dress, blus, terus ada kemeja juga, ada blazer juga. Oh, kita lengkap. Iya. Untuk bisnisnya sendiri udah didirikan sejak kapan Mas? Untuk bisnis sendiri didirikan tanggal 2 Februari. Wah, apa baru banget, 2 Februari 2024. Oh, baru kemarin ini ya? Baru kemarin. Baru sekali, siap. Untuk motivasi Masnya menekuni bisnis itu apa? Motivasinya yang pertama adalah udah punya tempat yang strategis. Yang kedua, peluang pasar yang tinggi. Pasarnya tinggi ya? Tinggi banget sekarang, pasarnya tinggi banget. Karena kebutuhan wanita itu sekarang gila banyak banget. Mantap. Makanya berpikiran untuk menjual pakaian wanita. Soalnya kebutuhan pasar tentang pakaian wanita itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa memilih wanita nggak pria aja gitu? Nah, ini Mas, faktanya untuk di lapangan sebelum saya berjualan kan saya udah survei. Beberapa temen itu yang cowok-cowok kebanyakan kalau punya jaket 1, 2 itu udah cukup Mas. Tapi kalau cewek nggak cukup 2 atau 3. Tapi banyak banget gonta-ganti. Dan di sisi lain jenis sama model-model untuk pakaian perempuan tuh banyak banget. Jadi banyak perempuan yang pengen gonta-ganti fashionnya. Ya benar itu. Apalagi pas kencan kan ini terus besok kalau ke kampus pakai ganti lagi, contohnya gitu. Kalau kita cowok kan fleksibel ya Mas ya. Bodi itu bisa buat ini itu ya kan ya. Untuk jumlah karyawannya punya berapa Mas ini? Untuk saat ini ada 3. Ada 3. Kenapa Masnya memilih bisnis thrifting Mas? Kenapa Mas kira-kira? Soalnya untuk saat ini yang kan ada 2 pilihan. Ya. Kan saya bukanya di desa itu ada 2 pilihan. Desa itu sebagai pasar atau komoditas. Nah, saya memilih desa sebagai pasar. Soalnya untuk di desa, untuk memilih desa ya misalnya saya punya komoditas ya, memilih untuk komoditas. Nah, komoditas kan berupa kayak perikanan, pertanian dan sebagainya. Dan di sini nggak ada. Makanya beralih sebagai pasar, desa sebagai pasar. Jadi barang-barang yang ada di kota itu saya ambil terus dijual ke desa. Jadi pikirannya gitu. Iya. Berikutnya Mas Aldi yang akan wawancara ya Mas ya? Mas Bagas ya? Mas Bagas, untuk selanjutnya kan saya ingin tarai tentang sistem keuangan. Nah, bagaimana Anda mengelola tentang keuangan di bisnis ini? Yang pertama kita memisahkan antara modal sama pendapatan ya Mas ya. Kemudian supaya lebih rapi kita juga melakukan pembukuan supaya bisa tahu antara pendapatan yang cash atau yang nanti COD itu kita bisa tahu semua. Jadi kita mau pembukuan juga. Jadi lebih ke ada bentuknya masing-masing. Iya. Untuk selanjutnya, untuk semisal kalau Masnya ini untuk mempunyai dana, saya itu ada nggak berencana kayak membuka cabang lagi untuk dana tersebut? Ada, pasti ada. Kita udah berencana dan target itu dalam 3 bulan dari pertama penjualan itu 3 bulan kita sudah bisa nutup margin. Kemudian 4-6 bulan kita harus udah bisa buka cabang lagi. Nah, dalam 1 tahun targetnya adalah setelah thrift kita akan merambah di bidang lain. Soalnya untuk target itu dalam waktu 1 tahun ke depan itu ada penjualan di bidang F&B, makanan. Berarti semuanya udah terpikirkan dan strukturnya mau jenjangnya kapan gitu udah terpikirkan. Iya. Nah, semisal untuk saya tanyakan lagi, untuk cara sih mengelola keuangan Mas Bagas ini yang di
bisnis apa thrifting. Ini ada nggak sih untuk gimana sih cara mengelola keuangannya itu pakai manual atau sudah berteknologi yang Pakai modern teknologi, ya? Oke, untuk pembukuan ya, pembukuan yang pertama pembukuan kita pakai software Microsoft Excel. Oh, Tapi untuk misalnya kita untuk neraca dan sebagainya kita masih manual. Kita yang Excel cuman buku besarnya aja. Berarti ada jenisnya masing-masing. Ada, iya. Oh, berarti tadi ada dua jenis ya Mas ya, untuk manual sama yang teknologi Excel ya. Iya. Tapi kenapa sih nggak cuma satu atau gimana Mas? Kalau manual seperti apa atau kalau Excel seperti apa? Atau mungkin ya bisa mempermudah atau mempersulit juga kan? Iya. Kayak gitu kan bisa. Benar-benar. Kalau untuk buku besar kita mainnya pakai Excel ya. Soalnya kan itu udah menyangkut keseluruhan. Nah, tapi untuk neraca kita harus manual. Soalnya apa? Karena untuk produk yang kita jual itu beragam, Mas. Jadi kalau misalnya dibikin misalnya pakai software itu banknya banyak banget. Jadi kita benar-benar harus manual. Jadi pakai kode-kode. Nah, takutnya kalau misalnya pakai software nanti kita malah bingung sendiri. Dan kita belum menemukan cara paling efisien untuk menggunakan software. Bagus tuh berarti. Mas ya. Siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan utama dalam bisnisnya Mas ini? Saya sendiri. Oh, Mas sendiri ya? Iya. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada. Apakah Masnya tuh mempunyai prosedur atau SOP gitu Mas ya? Yang dijalankan setiap hari untuk bisnisnya Mas? Ada. Apa Mas kira-kira? SOP-nya untuk pekerjaan setiap hari yang pertama adalah jadwal untuk live. Oh ya. Kita start jam 4 sore biasanya. Nah, dalam live itu kita pasti berhenti ketika azan. Oh, Azan pasti berhenti. Kita udah punya peraturan sendiri kalau ada azan berhenti. Nah, selain live dari pagi misalnya, kita untuk mengambil keputusan itu dalam hal apapun ya, misalnya keputusan untuk penjualan dan sebagainya Iya. itu pagi. Siap. Terus jam makan siang jam 12 sampai jam 1 itu buat makan siang, jam 1 sampai jam 2 semua karyawan harus tidur siang. Oh, ada tuh Ada siang tidur juga. siang. Mulai sore baru kita bekerja untuk penjualan. Oh, iya. Untuk karyawan itu ada SOP tersendiri ya Mas? Enggak ada. Oh, enggak ada. Nggak ada. Kalau live itu kan harus pakainya rapi, Pakaiannya atau bebas, gimana? kita bebas. Oh, Kita bebas. bebas. Oh. Bebas. Yang penting nggak melanggar ketentuan dari TikTok dan Shopee. Oh, ada aturannya sendiri ya? Ada. Oke, terus untuk struktur organisasi bisnisnya Mas tuh apakah hierarki atau lebih fleksibel Mas? Lebih fleksibel sih. Lebih fleksibelnya gimana? Bisa dijelaskan? Jadi kita nggak terpaku ya Mas ya. Oh, Misalnya iya. manajer harus ini. Ah. Enggak, yang penting untuk mengambil keputusan tuh benar-benar saya sendiri. Dan yang lainnya, misalnya ada yang punya ide, Mas, ini harus pemasarannya harus ini, marketingnya harus ini. Itu bebas, kita bebas. Nggak ada, maksudnya nggak ada struktur organisasi, Iya. itu nggak ada. Iya, oke. Mas Bagas, saya lanjutkan untuk kita masukin dalam arti pesaing bisnis. Jadi untuk pesaing bisnis ini apa yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing bisnis yang lain gitu? Oke. Pasar. Sebelumnya ya Mas, saya buka ini saya udah survei pasar dulu. Dan saya mencari celah yang beda. Jadi dalam arti di pasar itu banyak penjual itu cuma satu jenis Mas. Misal dia menjual cardigan full cardigan. Nah, penjual kemeja full kemeja. Nah, kita berusaha beda dengan cara menjual semua yang ada di pasar. Jadi menjadi satu gitu. Jadi kita menyediakan semuanya. Jadi Cuma satu. ya kan cuma satu model aja. Oh. Kita menyediakan semuanya. Oh, jadi kalau misalnya cuma satu jenis saja kan kurang Iya. maksimal gitu. Benar, soalnya segmentasi pasar yang saya cari itu benar pasti perempuan ya, tapi Iya. untuk semua kalangan. Jadi Oh, dari paham. anak muda sampai orang tua tuh bisa semua, bisa menyeluruh. Untuk pesaing pasar ini bisnis Anda itu banyak nggak sih Mas untuk yang lain itu? Oke, yang kita bicara offline store dulu ya Mas ya. Iya. Offline store tuh pesaingnya di Jogja banyak banget, itu banyak banget, dan nggak bisa saya sebutin satu-satu. Iya. Apalagi di platform seperti TikTok, Iya. Shopee itu pasti banyak banget. Dan itu gila-gila sih, keren-keren. Jadi ini persaingannya sangat ketat. Ketat banget, iya. Ketat sampai Apalagi high season Ramadan ini itu pusat itu ya, belanja fashion ya Mas. Iya. Ramadan.
Nah, dalam bisnis tersebut itu kekurangan dan kelebihannya apa sih Mas untuk di bisnisnya Mas Bagas ini? Kekurangannya ya. Ya, kekurangan dan kelebihan. Oke, untuk kekurangan mungkin untuk disiplin waktu ya Mas ya. Saya merasa di sini belum ada SOP tentang waktu yang pasti, kita masuknya jam berapa itu belum pasti. Yang pasti cuma ada jam makan siang, tidur siang, sama jam live. Untuk meeting itu kita nggak ada yang pasti loh, nggak ada yang pasti. Tapi untuk kelebihannya adalah kita selalu menyediakan barang-barang dengan model terbaru, dan itu mulai dari cardigan sampai blues itu ada semua. Berarti lebih ke fleksibel Fleksibel juga, juga. ya. Fleksibel, jadi lebih kayak ya sedikit nyantai tapi Nyantai, serius serius, gitu. benar. Kerjanya main-main. Iya, betul. Tapi penghasilannya nggak apa-apa. Gimana sih Anda mempelajari tentang pesaing bisnis menurut Mas Bagas itu tentang bagian fashion lagi pakaian? Oke, yang saya pelajari dari pesaing-pesaing bisnis yang pertama itu yang dalam online store ya Mas ya. Itu kalau pesaing-pesaing bisnis itu dia menggunakan timingnya tuh pas terus. Misalnya untuk live dia bisa sampai 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 24 jam. Nah, kita belum bisa sampai seperti itu. Dan kita baru mengusahakan. Karena masih banyak kekurangan SDM. Yang pertama, kekurangan SDM, kita masih minim SDM-nya. Kemudian untuk device kita juga belum maksimal juga. Kan banyak tadi itu dari segi bisnisnya apa dan mungkin dari pemasaran bagaimana kan ada. Nah, untuk yang di sini saya akan tanyakan untuk bagaimana sih Anda menentukan harga pemasaran di luar atau mungkin di bisnisnya Mas Bagas itu? Untuk menentukan harga, kita survei pasar ya Mas di online. Jadi kita menentukan harga dengan harga yang paling bersaing lah. Oke. Nggak terlalu tinggi dan nggak paling murah juga. Tapi untuk yang di offline store, untuk desa, kita kasih harga spesial Mas. Harga spesial yang pasti di bawah pasaran. Kalau yang offline store Jadi ada perbedaan. Iya. Ya. perbedaan ya. Jadi Masih bisa untung masih Mas? Alhamdulillah Mas. Masih bisa untung ya. Masih, alhamdulillah. Tapi kalau keuntungannya lebih di mana Mas? Dari lebih ke offline store atau online? Kalau keuntungan pasti online store. Oh, lebih Pasti online. online. selanjutnya bagaimana sih Mas Bagas ini tentang bisnisnya, cara memasarkannya lebih mungkin? Yang pertama kita menggunakan iklan ya, iklan. Kedua kita buat konten bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir kita dari mulut ke mulut. Oh iya. Nah, itu saya yang akan tanyakan tentang feedbacknya dalam arti pembeli itu, customer itu bagaimana gitu, untuk menilai bisnisnya Mas Bagas ini untuk bagian fashion. Oke. Yang pertama, alhamdulillah ya Mas ya, sampai saat ini kita belum ada respon buruk dari customer. Soalnya saya menerapkan marketing yang jujur ini beresiko. Ini yang diajarkan oleh Bob Sadino. Oke. Yang pertama itu kan beliau pernah mengajarkan dulu ketika menjual telur ayam. Iya. Misalnya kalau ada telur ayam busuk satu aja, itu pasti langsung Bob Sadino mengatakan bahwa akan diganti lebih 2 kali lipat lebih banyak. Iya kan? Nah, itu Bob Sadino bukannya dia berhati-hati untuk tidak menaruh telur yang busuk, tapi malah dikasih. Nah, saya melakukan itu Mas, ya dilihat aja dari viewers di TikTok atau dimanapun itu yang kelihatan potensi untuk keluar lah. Nah, tak pasang. Jadi benar-benar kemarin tuh kita nggak menaruh barang yang jelek Mas. Kita nggak ngirim barang yang jelek, tapi kita menaruh barang yang misal nih cuman kancingnya coklat lepas. Nah, di situ uang saya kembalikan dan saya tambah barang baru lagi. Nah, di situ itu menimbulkan kepercayaan dari masyarakat sebenarnya. Nah, kita malah emang sengaja gitu, tapi jujur itu hal yang paling beresiko tinggi. Tapi namanya juga kerja main-main ya Mas. Ya. Oke Mas Bagas, untuk saya Aldi sama Mas Fajar ini kan tadi udah bertanya-tanya tentang bisnisnya Mas Bagas mengenai fashion, Ya, thrifting.
apalagi sekarang udah zamannya udah modern, anak tentang bisnisnya itu, terus pemasaran seperti apa, terus pengelolaan keuangan seperti apa gitu. Dan mungkin ada dalam arti masukan-masukan dari customer itu menilai bisnisnya Mas Bagas ini bagaimana. Nah, mungkin dari saya sama Mas Bagas cukup sekian untuk tentang berbincang-bincang atau Sesi wawancara ini dengan Mas Bagas. Terima kasih atas waktunya Mas Bagas. Maaf telah mengganggu. Ya, siap. Terima kasih ya Mas Bagas. Oke. Yes.